Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Junior Pasyadita N. Oke, langsung saja kita membahas yang yang terenak lah, yang terbaru, temati yang sudah lama terjadi. Yang ini kan mengenai pembalap yang sangat legend banget di MotoGP lah, dan merupakan idola saya yang pasti ini membuat yang penonton di seluruh dunia terkagum dengan aksi dia, yaitu Valentino Rossi, di mana pembalap Italia ini merupakan pembalap tersukses yang pernah ada di MotoGP setelah Giacomo Agostini. Dan Rossi ini juga dari tahun dari kelas 125cc sudah juara dunia di kelas 125cc, kemudian di tahun 1999 juga menjuarai 250cc juga, dan Valentino Rossi juga juara dunia juga di kelas 250cc. Dan juga yang terakhir di tahun bukan yang terakhir sih, terakhir untuk kelas GP 500 lah, dan di tahun 2001 itu dia juara dunia lagi dengan melawan Max Biaggi. Selanjutnya kan di era 190cc yang terbaru kan dia tetap juara dunia dari 2002 sampai 2003. Nah itu kan dia bersama Honda, bersama Repsol Honda. Yang itu juga yang membuat Rossi pindah, karena suasananya yang di Repsol Honda membuat dia tidak nyaman. Seadanya sering konflik lah. Dia pengen kan motor Honda pada saat itu merupakan motor yang paling raja lah di MotoGP pada dulunya kan. Waktu itu kan karena pada tahun 90-an nih motor Repsol Honda ini banyak terakhir calon juara dunia ya, kayak Mick Doohan, Alex Criville, dan juga Valentino Rossi sendiri. Tetapi dari pihak Honda bagusnya performa itu karena motornya, bukan pembalapnya itu sendiri. Makanya membuat Valentino Rossi agak kesal dengan pernyataan dari petinggi Honda tersebut. Dan maka itulah dari tahun 2004 yang mengejutkan, di mana Valentino Rossi pindah ke Yamaha yang masih warna biru lah. Dan Gauloises dulu kan merek rokok Prancis. Nah itu dulu dia di situ di tahun 2004. Nah kemudian pindah, dan mengejutkan, maupun dia pindah di Yamaha, di Gauloises Yamaha di tahun 2004 tetap dia juara dunia dan berhasil mengalahkan berhasil mengalahkan Honda, yaitu dari Setegi Bernal, dari Max Biaggi, yang saat itu merupakan rival Valentino Rossi pada saat itu. Sampai 2005 dia tetap juara dunia bersama Gauloises Yamaha tetap. Nah kemudian di tahun 2006 juga merupakan masa terburuk dari Valentino Rossi, dalam ketiban sialnya. Kan pada saat itu Valentino Rossi hampir meraih gelar juara dunia lagi, tetapi kan langsung crash di sirkuit Ricardo Tomo Valencia, yang mengakibatkan juara dunianya jatuh kepada Nicky Hayden dari Repsol Honda di tahun 2006. Dan itu membuat Valentino Rossi hanya berada di posisi kedua. Ya mungkin ya emang pada saat itu Valentino Rossi lagi apes-apesnya ya. Pada saat itu 2006 Valentino Rossi lagi berusaha meraih juara dunianya lagi ya, yang ke-6, cuman gagal. Kalau bisa katakan yang ke-8 akan kan dia udah menjuarai pada dasarnya. Valentino Rossi itu udah juara di kelas 125cc dan 250cc. Nah di situ barulah. Nah di tahun 2007 Valentino Rossi lagi-lagi gagal lagi juga, karena adanya pembalap baru yang pada saat itu heboh lah, yakni Casey Stoner dengan motor Ducatinya yang jago banget lah di lintasan tuh, yang terkenal jago di trek lurus. Nah itu berhasil mengalahkan Valentino Rossi, dan juga membuat Valentino Rossi berada di posisi ketiga. Dan kejutan lagi di mana Dani Pedrosa yang pada saat itu berada di posisi kedua klasmen, yang membuat Valentino Rossi merasa mungkin efek itu karena efek hambatannya karena cederanya, dan juga
dari bannya ya, mungkin ya bannya pada saat itu Yamaha masih memegang Michelin. Nah di tahun 2008 kesempatan lagi dari Valentino Rossi sendiri untuk bisa meraih gelar juara dunianya, yakni dengan meminta kepada pihak Yamaha untuk meminta dia memakai ban Bridgestone yang membuat dia berhasil menjuarai MotoGP di tahun 2008. Tentu tidak mudah karena saat itu lawannya ya hanya dalam arti Casey Stoner aja sih waktu itu kan, karena waktu itu yang paling ikonik di 2008 tuh duel Valentino Rossi lawan Casey Stoner lah, itu yang paling dua terepik lah di Laguna Seca, yang sampai yang membuat Casey Stoner terjatuh dan dimenangkan oleh Valentino Rossi sendiri. Nah disitulah Valentino Rossi berhasil menjuara dunia di MotoGP bersama Fiat Yamaha, karena saat itu Yamaha sudah dipegang oleh pihak Fiat, perusahaan dari Italia. Nah selanjutnya di 2009, nah Valentino Rossi berhasil menjuarai dunia lagi, dan sekaligus yang terakhir di 2009. Dan semenjak itu dia sudah mulai bersaing dengan rekan satu timnya, yakni kalau ini yang terkenal banget, yakni Jorge Lorenzo, yang terkenal banget lah, dan mati yang sampai membuat Valentino Rossi merasa keteteran dalam menghadapi Jorge Lorenzo. Dalam mati Lorenzo ini sangat cepat, dalam mati dia ini terkenal dengan pembalap yang selalu meninggalkan lawannya, dalam mati dia posisi ke depan lurus saja sampai menjauh banget lah dari pembalap lain. Dia udah mati gitu, dia prinsipnya kayak sekarang kayak Jorge Martin juga mirip tuh kayak gitu, menjauh dulu. Tapi zaman waktu itu Jorge Lorenzo bannya belum aus banget, masih kuat banget. Nah itu juga menjadi saingan dari Valentino Rossi setelah Casey Stoner waktu itu lagi terpuruk juga lah, lagi sakit-sakitan lah pokoknya. Tetapi yang penting Valentino Rossi berhasil menjuarai juara dunia lagi di MotoGP di tahun 2009. Tentu tidak mudah karena saat itu ada Jorge Lorenzo, Casey Stoner dan Dani Pedrosa yang kita sebut dengan The Fantastic Four lah, dulu pada masanya terkenal. Nah kemudian di tahun 2010, tahun 2010 merupakan tahun yang sangat derita bagi Valentino Rossi, karena pada saat itu dia mengalami kecelakaan di sirkuit Mugello yang membuat kakinya cedera dan terpaksa absen waktu itu. Dan pada saat itu juara dunia MotoGP tahun 2010 dipegang oleh Jorge Lorenzo, yang tidak lain bukan adalah rekan setim dari Valentino Rossi sendiri. Tapi walaupun gitu Valentino Rossi tetap berjuang sampai di posisi berapa waktu itu ya, lupa sih. Ya intinya walaupun habis dari cederanya dia tetap menang lagi di GP Malaysia lah, di Sepang. Nah habis dari situ Valentino Rossi akhirnya dia memutuskan untuk pindah ke tim Ducati yang sekarang lagi maju-maju banget lah, lagi maju banget di MotoGP sekarang lah. Nah pada saat itu Ducati juga masih tim mediocre banget lah, belum hebat yang sekarang kan, karena Ducati yang sekarang nih mantap juga nih, dari pabrikan dari satelitnya lah. Kalau bisa dikatakan sekarang kebalikannya, pabrikan Jepang udah makin ketinggalan, kayak Yamaha, Honda itu udah ketinggalan lah, kalah sama pabrikan Eropa ya kayak KTM, Ducati yang sekarang lagi melejit banget, atau enggak Aprilia tuh. Nah mungkin di situ sih keterpurukan dari Valentino Rossi, karena hanya podium cuman paling ya di posisi 3 atau 2 lah. Pada saat itu ya dia hanya berjuang di papan tengah, dan waktu itu tahun 2019 juga akhirnya Casey Stoner bisa juara dunia lagi lah di MotoGP. Ya walaupun pada saat itu Ducati lagi merupakan tim mediocre, tapi waktu dipegang Casey Stoner Ducati lebih maju lah dibanding pada saat Valentino Rossi megang Ducati pada saat itu, karena motor tersebut pada tahun 2019 liar. Dan juga adanya fenomena dari waktu itu Marco Simoncelli yang dalam arti balapannya gerasa gerusu lah, dalam arti sering membahayakan pembalap lain lah seperti dulu ya, Dani Pedrosa, Jorge Lorenzo lah yang hampir ini banget. Ya mungkin aksi yang paling the best ya Marco Simoncelli sih dari dulu ya, sepanjang 2019 dalam gelaran MotoGP waktu itu heboh lah waktu itu kan, dengan rambut yang kribo banget lah, dalam arti bisa mengintimidasi lawan lah, kayak
Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa, ya, Casey Stoner juga ini waktu itu. Dan 2012 juga tetap juga Valentino Rossi tetap berjuang di papan tengah lah dalam arti ya. Belum ini banget saya pada saat itu Ducati juga masih jelek banget lah. Dan itu juga 2012 juga yang juara dunia tetap Jorge Lorenzo. Nah, yang kejutan lagi ialah tahun 2013 Valentino Rossi sudah berada di Movistar Yamaha lah, tapi Movistar belum ada waktu itu kan, karena sponsor dari Movistar ini yang asal Spanyol ini baru masuk itu di tahun 2014, karena akhirnya di tahun 2013 Valentino Rossi akhirnya bersetim lagi dengan Jorge Lorenzo, dan pada saat itu ada baby alien yakni Marc Marquez yang baru banget lah dari kelas moto tuh sudah ini banget lah, bikin heboh, makanya juara dunia 2013 itu waktu itu. Pada saat itu tuh Marc Marquez juga dengan gaya balapnya yang apa ya, damati agresif lah, damati tapi sering apa ya, damati nggak bagus sih, damati dia tahu gitu jarak apa fighting spiritnya, keberaniannya dia yang membuat dia juara dunia MotoGP untuk pertama kalinya. Karena pada saat itu Marc Marquez langsung ke tim pabrikan di Repsol Honda mendampingi Dani Pedrosa. Ya, pada saat itu juga saya juga kaget, dan waktu itu Marc Marquez langsung juara dunia di tahun 2013. Dan di 2014 juga akhirnya Valentino Rossi berada di posisi runner up karena Marc Marquez tetap juara dunia di 2014. Nah, yang heboh pas 2015 di mana pada saat itu perebutan juara dunia kembali terjadi antara Jorge Lorenzo versus Valentino Rossi, di mana pada saat itu Valentino Rossi berpeluang menjadi juara dunia yang ke-10 di MotoGP, tetapi Damain juga dia terlibat terlibat persaingan dengan Marc Marquez pada saat itu yang di Sepang Clash, yang kita kenal dengan istilah Sepang Clash, yang dalam ini Valentino Rossi mendorong kakinya ke motor dari Marc Marquez sendiri di Repsol Honda, yang membuat Marc Marquez terjatuh, dan itu yang membuat di Valentino Rossi berada di posisi terakhir lah waktu itu, pada saat itu di grid yang terakhir di Valencia, GP Valencia terakhir. Nah, setelah itulah di GP Valencia banyak drama di mana damati Valentino Rossi menyalip pembalap lain-lainnya, sedangkan pada waktu itu di posisi 1-3 kan adanya Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa sama Marquez tetap nggak ada aksi nyalip. Mungkin waktu itu Dani Pedrosa yang dia kakak pengen nyalip sendiri, cuman dibalas lagi sama Marc Marquez. Nah, makanya ya waktu itu yang juara dunianya yang sangat kontroversial waktu itu Jorge Lorenzo, dan Valentino Rossi hanya berada di posisi runner up. Tetapi dari situ walaupun begitu fans tetap memberi sambutan yang positif bahwa pada dasarnya Valentino Rossi adalah juara dunia yang sebenarnya di MotoGP tahun 2015. Nah, setelah itu ya dari tahun 2016 sampai 2019 itu merupakan dominasi dari Marc Marquez sendiri, karena waktu itu Honda lagi OP-nya lah, lagi jaya banget di Repsol Honda waktu itu, yang membuat Valentino Rossi nggak berkutik juga, dan setelah itu Yamaha banyak bermasalah juga kan. Nah, waktu itu Jorge Lorenzo juga pindah kan ke Ducati tahun 2017 lah ya, pada saat itulah. Dan waktu tahun berapa ya penurunan Valentino Rossi yang paling terbaru tuh pas 2021 lah, waktu di tim satelitnya waktu itu di Petronas Yamaha Racing Team lah, waktu itu yang lagi terpuruk banget lah. Nah, makanya dia pensiun di tahun 2021 lah ya. Mungkin yang kita damati Valentino Rossi ini pembalap dengan 9 gelarnya di kelas MotoGP lah, dari 125 sampai kelas 990 cc lah ya. Walaupun dia di zaman yang sekarang 1000 cc belum juara dunia ya, tetapi kita mesti memberikan aplaus kepada Valentino Rossi bahwa Valentino Rossi merupakan pembalap terbaik sepanjang masa yang berada di MotoGP setelah Giacomo Agostini lah pada saat itulah. Karena pada tahun Giacomo Agostini kan pada saat itu hanya bermain di kelas
GP 500 dan GP 350 pada saat itu belum ada yang kelas 1000 cc 950 cc. Tapi dari sini Valentino Rossi merupakan pembalap wahid ya pada saat itulah. Dalam arti aksinya walaupun di kualifikasi jarang banget ya di posisi 1, tapi walaupun dia di posisi belakang tapi selalu menyalip pembalap lainnya. Makanya dia dijulukin the doctor pada saat itulah mungkin. Ya semoga kita anak muda ya generasi milenial maupun generasi Z harus mencontoh dari Valentino Rossi itu sendiri, dari keberanian fighting spiritnya dan semangatnya dalam mengikuti kelas MotoGP tentu tidak mudah, karena emang kalau pada dasarnya MotoGP merupakan ajang balap yang penuh resiko, di mana banyak sekali kecelakaan yang pasti, karena kan ingin memperebutkan nomor 1 lah dalam arti ya kan, maupun ada rekan setim tapi ya pembalap harus menjuarai harus harus nomor 1 lah dalam arti enggak nomor 2, nomor 1 lah. Itulah emang MotoGP, emang segala ajang balap yang penuh resiko banget lah itu. Demikian yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.